Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat kembali berkumpul di kelas ini dalam kegiatan proses belajar mengajar. Proses serta salam kalau pula kita haturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelasnya dipimpin. Sebelum mulai belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa. Oke, saya absen dulu ya. Fadila Sulaiman Hadir. Muhammad Fajrin Al-Bakari Hadir. Muhammad Yuda Agil Hadir. Putri Yusuf Hadir. Sri Rahmawati Paula Hadir. Abdul Rahman Hasan Adelia. Materi kita hari ini saling menasihati dalam Islam. Sebelum kita masuk materi hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Jadi kalian melakukan bagaimana cara pemeriksaan jenazah yang benar dalam Islam. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tabligh, khutbah, dan dakwah. Kemudian peserta didik dapat membacakan dalil mengenai tabligh, dakwah, sama khutbah. Kemudian peserta didik mempraktekkan khutbah, dakwah, dan tabligh. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian khutbah. Khutbah itu berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan dengan keabsahan atau keseluruhan ibadah. Kemudian tabligh berarti menyampaikan pesan dari Allah, pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Kemudian dakwah adalah menyeru atau mengajak kepada kebaikan secara lisan maupun perbuatan. Kemudian dari penjelasan saya ada yang sudah bisa membedakan antara tabligh, dakwah, dan khutbah. Saya Bu, perbedaan dari khutbah, tabligh, dan dakwah itu khutbah bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Kalau tabligh menyampaikan dan memberitahu dengan lisan, sedangkan dakwah yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Ya, benar sekali dengan perbedaan yang dijelaskan oleh saudari tadi. Kemudian perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah itu, pertama, khutbah itu dilakukan pada saat waktu tertentu seperti sholat Jumat sama Fitri, Idul Adha. Kemudian tabligh itu merupakan metode dakwah yang dilakukan secara lisan. Kemudian dakwah adalah menyeru kepada suatu kebaikan untuk menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Quran surat Ali Imran ayat 4. Siapa yang mau membacakan? Satu perwakilan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhun
anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dari Quran Surat Al-Imran ayat 104 ini adalah perintah agar ada sekelompok orang yang memiliki sikap dan pemikiran yang patut dicontoh. Kelompok ini adalah termaksud orang-orang yang beruntung di kemudian hari, orang-orang yang mengajak dalam kebaikan, termaksud orang-orang yang beruntung di kemudian hari. Kemudian ini kan sudah dibagikan kelompok. Untuk kelompok 1 tugasnya mencari materi tentang khutbah, nanti akan dipresentasikan ya. Oke, untuk kelompok 2 mencari materi tentang tabligh, nanti dipresentasikan. Oke. Untuk kelompok 3 mencari materi tentang dakwah, nanti kalian akan presentasikan. Oke, nanti juga ada 1 orang perwakilan yang akan maju membacakan kultum atau menyampaikan kultumnya. Waktu kalian sudah habis, silakan moderator yang sudah saya pilih memandu diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mendengarkan diskusi dari beberapa kelompok, dari kelompok 1, 2, dan 3 mengenai pengertian apa itu khutbah, apa itu tabligh, dan apa itu dakwah. Dan di sini kita akan mendengarkan pengertian dari khutbah dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi khutbah. Yang pertama, pengertian khutbah. Khutbah bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, dan kusuf, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan Nabi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi pentingnya khutbah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila salat Jumat tidak ada khutbahnya, salat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya tidak sah. Sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentuan khutbah. Ketentuan khutbah yang pertama yaitu isyarat khatib. Yang pertama, Islam, balik, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Yang kedua, syarat 2 khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk di waktu zuhur. Khatib duduk di antara 2 khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas dan tertib. Rukun khutbah yang ketiga, membaca hamdalah, membaca syahadatan, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada khutbah kedua. Yang terakhir, sunnah khutbah. Khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah, menerbitkan rukun khutbah, dan membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Baiklah, tadi kita telah mendengarkan presentasi mengenai pengertian khutbah dari teman kita kelompok 1. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi mengenai tabligh dari kelompok 2. Untuk perwakilan kelompok 2 dipersilakan. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan tabligh. Tabligh berarti menyampaikan dan memberitahukan kebenaran kepada orang lain. Tabligh dapat bersifat 2 arah, saling mendiskusi dan lain sebagainya. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya.
yaitu ketentuan tablik. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan tablik yaitu ada 2 macam, syarat mubalik dan etika dalam menyampaikan tablik. Syarat mubalik yang pertama Islam, yang kedua balik, berakal, yang keempat mendalami ajaran Islam. Kemudian etika dalam menyampaikan tablik. Yang pertama bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Nah, baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2 mengenai apa itu tablik. Dan terakhir, mari kita mendengar pengertian dari dakwah dari teman kita kelompok 3. Untuk perwakilan kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai dakwah. Dakwah berarti memanggil, menyuruh, atau mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan. Selanjutnya ketentuan dakwah akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan membaca yaitu ketentuan dakwah. Ketentuan dakwah terbagi atas 2 cara, yaitu syarat dai dan etika dalam berdakwah. Syarat dai terbagi dari atas 4 bagian. 1. Islam, 2. balik, 3. berakal, 4. mendalami ajaran Islam. 2. Etika dalam berdakwah. 1. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. 2. Dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif dan edukatif. 3. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. 4. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Baiklah, tadi kita telah mendengarkan presentasi dari beberapa kelompok mengenai pengertian khutbah, tablik, dan dakwah. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke tahap terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 3 ingin bertanya, mohon dipersilakan. Izin moderator, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu bagaimana cara menerapkan sifat tablik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Izin bertanya kepada teman-teman kelompok 1, bagaimana hukum salat Jumat yang tidak memakai khutbah? Terima kasih. Bertanya kepada teman-teman kelompok 3, bagaimana cara teman-teman berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari nilai agama? Baiklah, itulah pertanyaan dari masing-masing kelompok. Selanjutnya pertanyaannya silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya yaitu, para ulama bersepakat bahwa khutbah Jumat termasuk syarat sah dari salat Jumat. Menurut ulama, salat Jumat menjadi tidak sah apabila tidak didahului dengan 2 khutbah. Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang mengenai sifat tablik. Sifat tablik ini ternyata bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sesuai artinya, yaitu menyampaikan sesuatu ke orang lain. Maka ini bisa dicapai melalui interaksi sosial atau komunikasi kepada orang lain. Misalnya menyampaikan kepada teman, keluarga, maupun orang sekitar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Yang terbaik menurut saya adalah dengan cara dakwah bilal atau dakwah dan perbuatan. Karena apabila kita berdakwah dengan bilisan atau dakwah dengan lisan, orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya sukar untuk diubah melalui kata-kata. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari beberapa kelompok dan selanjutnya saya serahkan kepada guru mata pelajaran. Karena sudah berakhir presentasi dari kalian, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran terakhir, yaitu praktekan. Untuk satu orang yang saya tunjuk, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
praktik dari teman kalian Salsabila. Dengan berakhirnya praktik tadi, berakhir pula pertemuan kita hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik, terima kasih. Karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi dan kalian sudah paham, saya akhiri pertemuan kita pada